Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok berapa? Tiga. Lupa nggak? Tiga kan? Apa aja lah? Oke. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mewawancara di SMA Muhammadiyah 1 Medan. Perkenalkan, nama saya Lazu Arifan Ungerer. Saya bersama teman-teman saya. Nama saya Abdul Batubara. Saya Rafian Bentes Lenggar. Nama saya Joseph Sitorus. Saya Saiful Azmi. Nama saya Muhammad Fikri Jeri. Nama saya Irfan Ikris Lalu. Saksikan video wawancara kami. Salam olahraga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, kami dari mahasiswa SDOK Bina Luna ingin mewawancara Bapak tentang bimbingan konseling ya Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lazu Arifan Ungerer. Saya bersama teman-teman saya. Nama saya Muhammad Fikri Jeri. Nama saya Irfan Ikris Lalu. Kami ada beberapa pertanyaan nih Pak tentang BK. Ingin kami tanyakan kepada Bapak. Kira-kira ada 5 pertanyaan nih Pak. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama Pak. Apa saja tujuan dan fungsi bimbingan konseling di sekolah Pak? Kalau tujuan bimbingan konseling, sebenarnya kalau yang dulu kita pahami, BK itu cuma untuk mengatasi yang namanya masalah. Tapi di samping itu, guru BK ini sangat berperan penting dalam mengetahui skill dan kemampuan yang dimiliki peserta didik, baik dalam ekstrakurikuler atau dalam segi akademik belajarnya, ya kan, kita juga harus paham. Jadi tujuan bimbingan dan konseling di sekolah ini, guru BK itu kalau dalam artiannya melaksanakan bimbingan itu ada terbagi, ada bimbingan individu, bimbingan kelompok, ataupun dalam satu kelas kelas. Kalau individu itu berdua face to face langsung. Kalau kelompok kita mengatasi masalah mungkin yang hampir mirip, kita mengelompokkannya. Kemudian kalau kelas kelas seluruhnya mereka memberikan materi pada peserta didik seluruhnya. Itulah tujuannya supaya guru BK itu bukan cuma bisa mengatasi masalah peserta didik semua, tapi bisa juga dalam artian menggali kemampuan skill yang dimiliki peserta didik seluruhnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apa saja tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah? Tantangan yang dihadapi guru BK sendiri, terutama saya, kalau di SMA ini tantangannya anak-anak sekarang, remaja-remaja sekarang cenderung kalau misalkan kita mendekatinya dengan kekasaran ataupun dengan kekejaman yang mana, pasti mereka melawan. Apalagi anak sekarang cenderung ya pergaulan-pergaulannya nggak menentu gitu kan. Jadi kalau saya pribadi pendekatan bersahabat lah bahasanya. Jadi kalau udah kita pendekatan yang seperti itu, kita bisa tahu bagaimana untuk mengatasi kalau kita bermasalah ataupun dalam artian ketika dia mau sharing, jadi kita lebih kenal pendekatan kita harus kejam apa. Dan guru BK cenderungnya orang berpikir harus kejam, harus ini, harus itu kan. Jadi kita nggak harus seperti itu, karena kalau kita pakai yang dulu harus kejam itu pasti murid-murid pasti takut sama guru BK kan. Walaupun mau sharing apa yang dirasakannya, permasalahannya juga takut dia. Jadi tantangannya, kalau peserta didik sekarang cenderung kalau ketika dia mau sharing, dia sulit untuk terbuka kalau ketika kita yang menanyakan. Kalau dia sendiri yang datang ke guru BK, pasti dengan terbuka dia menceritakan permasalahan. Jadi tantangan-tantangan yang dihadapi guru BK atau saya sendiri di sekolah ini sebagai guru BK, kalau untuk kedisiplinan terlambat itu mungkin bisa teratasi. Kemudian kalau
misalkan ada pelajaran-pelajaran yang akan cabut kelas atau gimana gitu. Terus sekarang ini tantangannya masih yang sederhana lah, pengadilan yang belum sampai luar biasa demo atau apa. Baik Pak, kita di pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menerapkan teori bimbingan konseling sama siswa? Oke, menerapkan teorinya ini ya sama seperti yang saya bilang tadi, bimbingan konselingnya ada bimbingan individu, bimbingan kelompok ataupun klasikal. Itulah dengan saya menerapkan teorinya yang pertama dengan menjelaskan mungkin permasalahan-permasalahan ada, kemudian prakteknya saya bisa dengan bimbingan individu saya pada satu-satu, kemudian dengan bimbingan kelompok dan kemudian bimbingan klasikal. Teorinya ya teori seperti umumnya juga keseharian atau cenderung saat sekarang ini pembulian, ya itu kan sering terjadi kan ya, mungkin itu memang ada, saya masukkan juga ke materi kita tentang pembulian. Kemudian baru-baru ini kemarin kami juga buat seminar tentang anti narkoba, nah seperti itu. Kalau mungkin teori-teori yang dikembangkan untuk siswa. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apa saja strategi efektif dalam mengatasi masalah siswa? Strategi efektifnya ya ketika kita ada anak murid ada permasalahan ya, saya sebagai guru BK saya panggil, dan kemudian setelah itu ya saya face to face tanya sama dia apa kira-kira kendala permasalahannya, dan kemudian saya sebagai guru BK mengasih solusi kira-kira untuk menyelesaikan permasalahannya. Itulah strateginya ya bertahap, karena juga kalau misalkan untuk prosedurnya sebenarnya kalau siswa itu menjumpai wali kelasnya terlebih dahulu. Kalau memang kira-kira wali kelasnya sudah mengatasi permasalahannya, bermasalah lagi dia maka ke guru BK. Kemudian kalau guru BK udah mengatasi bermasalah lagi, baru siswaan, barulah sampai ke kepala sekolah. Baik Pak, pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana Bapak mengembangkan pendidikan bimbingan konseling di sekolah? Oke, untuk mengembangkan pendidikan konseling di sekolah ini, kalau untuk siswa kelas 10, kelas 11 itu masih dalam tahap materi saja yang saya berikan. Kenapa? Karena mereka masih seputaran tentang kehidupan sehari-hari yang mereka jalani. Tapi kalau di kelas 12 itu saya masukkan materinya ada tentang bimbingan karir. Nah, bagaimana setelah mereka SMA ini, tamat dari SMA ini, mereka mau mengembangkan skill mereka, ngambil jurusan kuliah apa, ngambil mungkin kalau mau kerja mau ngambil mana, seperti itu. Itulah mungkin yang harus untuk perkembangannya setelah tamat SMA, yaitu dengan materi bimbingan karir untuk kelas 12. Itulah dia, kalau kelas 12 masih berdasarkan masih yang seputar sehari-hari. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang Bapak berikan kepada kami. Kami tutup wawancara ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari video kami. Terima kasih telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STO Kabinaguna.